Ka'bah yang kita lihat sekarang jauh beda ya dengan Ka'bahnya di zaman Nabi Ibrahim. Jauh beda. Ya. Bahkan jauh beda dari zamannya Quraisy sebelum diperbaiki. Jauh beda. Nah, jadi ini zamannya Nabi Ibrahim seperti itu jamaah. Cuma ditumpuk sama batu-batuan. Ya, ditumpuk sama batu-batuan. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim kelihatan gambarnya ya, pakai atap enggak? Zaman Nabi Ibrahim ada atapnya ya? Enggak ada, cuma batu. Ya, jadi yang mencolok apa? Pertama, kalau dari sisi dia bentuknya apa? Persegi panjang. Kemudian ya, dia tidak pakai tidak pakai atap. Ini zaman Nabi Ibrahim ya, nggak pakai atap. Kemudian apa lagi? Tidak pakai kiswah, ya. Kemudian apa lagi? Tidak ada Hijr Ismail, ya. Kemudian apa lagi? Digambar yang beda sama sekarang? Pintunya ada berapa? Pintunya dua ya, kelihatan nggak tuh? Oh nggak kelihatan di sana. Jadi pintunya ada berapa? Pintunya ada dua di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi yang bedakan? Yang bedakan apa? Iya, pintunya nyentuh tanah. Ya, nyentuh tanah. Oke, itu zaman Nabi Ibrahim ya. Nah, kemudian bentuk kedua itu di zaman orang Quraisy. Ya, di zaman orang Quraisy. Dan Nabi SAW mendapati sudah seperti itu. Ini di zaman Quraisy, ya, di zaman sebelum Nabi. Mendapati seperti itu. Jadi yang sebelahnya itu zamannya Nabi SAW. Bedanya apa? Bedanya dia lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Hampir sekitar berapa tuh? Sekitar ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Kalau zaman Nabi Ibrahim cuma sekitar 4 saja. Ya, jadi dibayangkan ya Nabi Ibrahim itu naik batu, kemudian Nabi Ibrahim berdiri. Sehingga ada yang buat analisa Nabi Ibrahim tingginya 2 meteran. Ya, itu analisa ya Allah alam ya. Karena beliau kan tinggal naik batu, makom Ibrahim itu kan batu ya. Beliau naik, kemudian beliau taruh di atas, itu maksimalnya berarti udah 4,4 sekian meter. Jadi Nabi Ibrahim ya 2,5 meter atau berapa meter ya, batunya mungkin 1 meter. Jadi sampainya itu analisa ya tingginya Nabi Ibrahim. Ya, jadi tinggal naik itu kemudian segitu dia susun-susun sama Nabi Ismail. Ya, dan nanti kita bahas ya. Jadi Nabi Ibrahim itu cuma meninggikan saja karena qawaidnya, karena apa namanya qawaid apa ya, pondasinya sudah ada. Nanti kita bahas karena salah satu pendapat terkuat Ka'bah ini yang bangun Nabi Adam. Kemudian di zaman banjir Nabi Nuh hilang, hancur, tertutup. Nah, Nabi Ibrahim ditunjukkan malaikat di sini. Dia lihat ternyata sudah ada pondasinya. Makanya hadisnya wa is yarfa'u qal qawaida minal baiti, apa disebutkan wa is yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baitnya. Ya, jadi Allah berfirman Nabi Ibrahim itu meninggikan apa? Qawaidnya, meninggikan pondasinya. Karena Nabi Ibrahim pas lihat ditunjukkan sudah ada pondasi, sisa pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam. Seperti itu. Ya, ini zaman Nabi Ibrahim versi berapa? Yang sebelah sana ya versinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertemunya seperti itu. Dia lebih tinggi 9 meter, hampir 2 kali lipat. Ada yang bilang 9, 11. Ya, kemudian sudah ada Hijr Ismail di zaman Nabi SAW. Kemudian pintunya jadi 1. Zaman Nabi Ibrahim pintunya berapa? 2, sekarang pintunya jadi 1. Kemudian setelah itu pintunya tinggi, tingginya 1 meteran. Apa jarak pintu sama tanah? Tingginya berapa? 1 meteran. Ada yang bilang 1,5. Ya, seperti itu. Kemudian zaman orang Quraisy sudah ada apa? Penutupnya. Dan ya orang Quraisy sudah dibangun atap. Nabi Ibrahim kan gak ada atapnya ya. Nah, sudah ada atapnya. Kemudian sudah mulai ada kiswahnya. Di zaman Nabi sudah ada kiswah. Nabi Ibrahim nggak pakai kiswah-kiswahan. Seperti itu ya. Oke, kemudian dilanjutkan. Ini baru bentuk yang ketiga. Itu di zaman Abdullah bin Zubair. Ketika menjadi khalifah Abdullah bin Zubair. Nah, di zaman Abdullah bin Zubair, beliau mengembalikan sebagaimana Nabi Ibrahim. Karena Abdullah bin Zubair ini beliau mengetahui, ya beliau pernah mendengar hadis Nabi SAW. Nanti kita bahas. Pernah mendengar hadis Nabi bahwasanya Nabi itu pengen sekali mengubah Ka'bah seperti zamannya Nabi Ibrahim lagi. Cuma hanya saja baru Fathul Mekah itu ya jangan dihancurin lagi gitu.
Jadi Nabi khawatir ya. Nabi khawatir begitu Fathul Mekah langsung ngerombak zaman dulu tuh ngancurin dulu. Ya, dihancurin dulu nanti. Karena kalau Nabi Fathul Mekah langsung ngerombak Ka'bah, apa bedanya sama Abraha nih Nabi nih? Memang dia datang nyerang pengen hancurin Ka'bah gitu. Itu apa? Zaman dulu fitnah jadinya ya. Akhirnya zaman Nabi enggak. Nanti kita bacakan hadisnya. Nah, Abdullah bin Zubair tahu. Makanya setelah dia jadi khalifah, dia ubah lagi, dia kembalikan seperti itu. Dia kembalikan jadi persegi panjang, Hijr Ismail nggak ada masuk lagi. Dimasukkan. Zamannya siapa? Zamannya zamannya Abdullah bin Zubair. Saat beliau jadi khalifah. Jadi intinya kembali lagi bentuknya seperti apa? Seperti Nabi, berusaha kembalikan seperti Nabi. Ya, tapi tetap ada kiswahnya. Tetap ada kiswahnya ya. Nah, kemudian setelah Abdullah bin Zubair ini akhirnya dilengserkan, dibunuh oleh Hajjaj ya di bawah pemimpinan dari anaknya Muawiyah ya. Hajjaj ya. Jadi itu kan Hajjaj kan dulu panglima perangnya. Akhirnya Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, akhirnya bergantilah khalifah di tangan Umayyah kembali. Ya, Bani Umayyah kembali dan akhirnya oleh Hajjaj ini Hajjaj dibalikan lagi kayak dulu. Karena mereka belum tahu hadisnya. Apalagi kan perseteruan dengan Abdullah bin Zubair nih. Abdullah bin Zubair nih ada-ada aja nih ngubah-ngubah Ka'bah nih. Ngapain kayak begini dia? Dia pasti pengen membuat sesuatu yang baru supaya dia dikenang. Dibalikan lagi. Seperti zamannya siapa? Orang Quraisy dulu, zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya akhirnya balik lagi seperti zamannya Nabi. Ya ada bentuknya kubus lagi, Hijr Ismailnya kelihatan dan sebagainya. Itu di zaman siapa? Di zaman Hajjaj. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kemudian setelah itu, setelah berlalu akhirnya masih Bani Umayyah. Ini masih Bani Umayyah, akhirnya berkuasa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Berkuasa, kemudian akhirnya dia dikasih tahu sama ulamanya. Yang benar tuh memang Abdullah bin Zubair karena Nabi SAW tuh pengen ngubah gitu. Akhirnya dia pun diskusi sama penasehatnya ulama, gimana kalau kita kembalikan lagi ke zamannya kita kembalikan lagi Ka'bah ini, kita kembalikan lagi sebagaimana yang diinginkan Nabi. Kita buat dia persegi panjang lagi, kita pendekkan lagi, kemudian kita masukkan Hijr Ismail, ya pintunya kita letakkan di bawah tanah. Ya itu kan Abdullah bin Zubair pintunya udah ditaruh di tanah lagi ya, nempel sama tanah lagi. Kita balikan lagi gitu. Kemudian penasehatnya ini ulama mengatakan ya Amiral Mu'minin la taj'al hazal baita lu'batan lil muluk. Wahai Amiral Mu'minin, janganlah engkau jadikan Ka'bah ini sebagai permainan para raja. Maksudnya dia khawatir nanti misalnya kamu diganti sama raja siapa, dia benci kamu, diganti lagi. Ya, kemudian diganti lagi, akhirnya para raja ganti-ganti Ka'bah terus. Ya, karena penguasa itu begini ya, penguasa tuh kalau ada apa buat monumen, buat apa supaya dia dikenang sejarah, paham ya, Ma? Ya, jadi suuzonnya Hajjaj ini sama Abdullah bin Zubair, ini dia pasti pengen ngubah-ngubah nih supaya dia dikenang gitu ya. Buat monumen, buat apa, buat ini gitu. Kita balikan lagi gitu. Nah, maksudnya begitu nasihatnya. Wahai Amirul, jangan engkau jadikan hazihil baita lu'batan lil muluk. Jangan jadikan Ka'bah permainannya para penguasa. Nah, sejak saat itu sampai sekarang enggak diubah-ubah lagi Ka'bah. Sehingga Ka'bah yang kita sekarang ini kurang lebih hampir sama dengan Ka'bah di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nih jemaah ya, insya Allah ya. Oke, paham. Ini sejarah Ka'bah ya. Mungkin sebagian banyak belum tahu mungkin ya Ka'bah kita. Dan entah suatu saat nih, kira-kira kapan? Kalau sekarang, pertanyaan saya sama jemaah nih, kalau sekarang pemerintah Arab Saudi mengembalikan ke zaman Nabi Ibrahim, kira-kira gimana kira-kira nih? Bisa atau terjadi fitnah atau gimana jemaah? Terjadi fitnah atau apa nih? Kalau pemerintah Arab Saudi tiba-tiba pugar Ka'bah gitu ya, diganti jadi apa? Zaman Nabi Ibrahim atau zamannya Abdullah bin Zubair? Kira-kira gimana nih? Jadi fitnah nggak? Oh iya jelas fitnah. Sekarang aja fitnah yo. Bekas rumahnya Nabi dijadikan WC oleh pemerintah Arab Saudi. Rumah-rumah sahabat dihancurkan, gitu ya. Terus kalau nggak dihancurkan, gimana cara ngembangin gitu ya? Yang menyebar begitu fitnahnya. Yang menyebar kan, justru rumahnya Abu Lahab dijadikan tempat ibadah. Gitu ya berarti. Apalagi nggak kebayang nih, itu berarti masih berlaku hadis Nabi SAW.